Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah penyembahan Sedok Rapyak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Tapi, siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat VOC datang dengan segala kelicikannya. Siapa kalian? Ngapain kalian di sini? Kenalin, kita utusan dari Tuan Jepekon. Kita kemari untuk menemui Sultan Agung. Oh, begitu. Tunggu sebentar ya. Salam Tuan. Tumben, ada apa? Ada yang datang tuh Tuan. Katanya sih dari utusan VOC ingin bertemu dengan Tuan. Apa-apaan? Utusan dari VOC? Kamu tahu gak maksud orang licik itu datang kemari? Waduh, kurang tahu dah Tuan. Belum ditanya Tuan. Ya udah, suruh mereka ke sini, tapi harus sopan ya. Siap Tuan. Udah tuh, boleh dibolehin masuk, tapi harus sopan ya. Silakan. Ada apa kalian datang kemari? Kenalin, kita utusan dari Tuan Jepekon. Tuan kita ngajakin VOC dan Mataram untuk bekerja sama. Eits, tunggu dulu. Kerjasama apa yang dipengen sama tuanmu itu? Apa jangan-jangan dia ingin Pulau Jawa tunduk sama dia? Jangan negatif thinking dulu deh. Nggak boleh tahu. Kita cuma bekerja sama dalam pemerintah. Pemerintah bagaimana maksudnya? I think pemerintah dalam wilayah dan hasil bumi deh. Jangan mau Kakanda, mereka ini orang licik. Jenderal, kalau itu mau kau, cepat kau pergi dari sini. Jangan berharap kau bisa menginjakan kaki, apalagi bernapas di kerajaanku ini. Tega banget sih. Baiklah, tapi jaga nada bicaramu sama tuanku. Apa tuanku apain di kerajaan? Gak takut. Prajurit, cepat usir mereka dari sini. Siap Tuan. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya. Selama tahun 1620 sampai 1625, pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Namun serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. Pada tahun 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun, saat merencanakan itu semua, ada seorang suruhan VOC yang menyamar untuk memata-matai mereka. Prajurit, buruan, siapin perlengkapan, kita mau menyerang. Siap Tuan, secepat mungkin sudah siap semuanya Tuan. Jangan lupa juga untuk meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Dan jangan lupa juga untuk membangun gubung beras. Oh, jadi seperti itu rencana mereka. Siap Tuan. Namun, saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh J.P. Coen. Tuan, tahu nggak sih Tuan? Mataram lagi nyiapin pasukan buat nyerang kita tahu? Lah, coba itu. Kurang ajar. Terus apa yang disiapin sama Mataram? Mereka nambahin jumlah pasukan sama bangun lumbung beras di Karawang, Tuan. Loh, ini nggak bisa dibiarin. Terus gimana nih, Tuan? Kita harus menyerang warga Karawang. Jangan dulu, kita hancurkan rumah Mataram yang di Karawang itu. Terus siapkan senjata buat ngancurin Mataram. Siap, Tuan. Hei, Komandan. Kita disuruh Tuan untuk menyerang warga di Karawang. Baiklah, kami akan menyiapkan senjatanya. Penghancuran rumah warga pun mulai dilakukan oleh VOC tanpa rasa belas kasihan. Bu, ini berapa Bu? Saya Bu.
50 perak aja. Boleh Bu, 2. Seenggaknya 100 perak ya. Makasih ya Bun. Kalian lihat prajurit Viosi nggak tadi 2 senjata mereka? Di mana? Di arah sana. Wilson. Hai para rakyat pribumi. Lari. Tuan, perintah Tuan sudah dilakukan semua. Rumah warga tidak ada yang disisain. Bagus komandan. Pastikan jangan ada yang disisain buat Mataram. Sampai Mataram bawa pasukan yang lemah ke Batavia. Siap bosku. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia. Tetapi penyerangan itu gagal. Tuan, apalagi yang harus kita lakukan? Kita sudah kalah duluan. Lah, ada siapa? Belum, masih ada kesempatan. Tapi prajurit kita juga sudah banyak yang gugur. Persenjataan kita juga sudah kalah dengan VOC. Ya udah, kembali ke Mataram sekarang. Oke, Tuan. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat, yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya itu, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Apa yang membawa kamu ke sini, wahai company? Jangan guys, aku cuma mau ketemu Tuan Raja Mangkurat. Bilangin dia, saya ada di sini. Baiklah, tunggu sini sampai aku kembali. Tuan, ada VOC datang Tuan. Mana? Di depan Tuan. Ya udah, suruh masuk. Baik Tuan. Apa yang di sini? Saya langsung ngurus saja, saya mau ngasih sesuatu. Apa itu? Kalau kau mau ngasih beras ke kerajaan kami, saya akan ngasih keuntungan. Keuntungan apa itu? Saya akan memperluas kerajaan kamu. Gimana caranya memperluas wilayah kerajaanku? Saya kan punya perdagangan yang luas. Kalau nolak gimana? Ayo udah kita bersaing dalam perdagangan. Bentar, aku tanya permaisuri dulu. Gimana menurutmu Adinda? Yaudah terima aja daripada kita bersaing nanti kalah sama masa lalunya. Lagi pula POC-nya kayaknya nggak berniatan untuk jahat deh. Serius Adinda? Serius Kakanda. Baiklah, Adinda. Baiklah, aku terima tawaran itu asalkan bisa mensejahterakan rakyatku. Ih, ngapain ada mereka? Mau ngapain mereka? Apa maksud? Sopan dikit. Mereka itu company, kau sudah gila ya? Tahu, tapi mereka lebih baik dari kamu. Mereka itu sangat licik, Amangkurat. Udah diam, aku tidak butuh pendapatmu. Lah oke, aku akan merebutkan kemerdekaan Mataram. Udah, kalau nggak mati duluan. Oke, aku akan menyiapkan pasukan. Akhirnya, terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat. Trunajaya berhasil melakukan pemberontakan, sedangkan Amangkurat beserta putra pertamanya, Mas Rahmat, melarikan diri dalam keadaan sekarat. Dan dalam pelariannya, Amangkurat wafat di daerah Tegalwangi. Lalu, tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, Mas Rahmat yang bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Harti Gubernur VOC untuk Jawa Utara dan Pakubuwana III, serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Maka, berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, waktu Mataram dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwana. Dan yang kedua, daerah Kesultanan Surakarta oleh Susunan Pakubuwana III.
Lalu, pada tahun 1757, dengan intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah menjadi 3, yaitu yang pertama Kesultanan Yogyakarta, yang kedua Kesultanan Surakarta, dan yang ketiga Mangkunegaraan. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi 2, waktu Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alam. Tolong aku tetap waspada, tetap bersama.